Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 yang beranggotakan Indri Febriana dengan NIM 401200224 dan Lukman Hakim dengan NIM 401200231 dan Maya Dwi dengan NIM 401200238 dan Mufid Azhari dengan NIM 401200245 akan mempresentasikan teknologi informasi mata kuliah komunikasi bisnis. Definisi teknologi informasi. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi, perencanaan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Menurut ITTA atau Informasi Technology Association of America, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi, perencanaan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya pada aplikasi, perangkat keras, dan perangkat lunak komputer. Baik, selanjutnya adalah fungsi pokok teknologi informasi. Yang pertama, menangkap atau capture. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi teknologi informasi sebagai pengolah atau processing. Fungsi teknologi informasi ini dapat mengkomplikasikan catatan rinci aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Yang ketiga, mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan atau pemrosesan data dapat berupa konversi atau pengubahan data ke bentuk lain, analisis atau analisis kondisi, perhitungan atau kalkulasi, sintesis atau penggabungan segala bentuk data dan informasi. Fungsi teknologi yang keempat sebagai menghasilkan atau generating. Fungsi generating adalah di mana teknologi berperan sebagai alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Yang kelima, fungsi teknologi informasi sebagai penyimpanan atau storage. Fungsi teknologi informasi ini merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Yang keenam, fungsi teknologi informasi sebagai pencari kembali atau retrieval. Fungsi teknologi informasi ini menelusuri, mendapatkan informasi kembali atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan. Yang ketujuh, fungsi teknologi informasi sebagai transmisi atau transmission. Fungsi teknologi informasi ini mengirim data dan informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer. Peran penting teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama yakni mempermudah cara komunikasi, kemudian memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Yang ketiga, manajemen data. Yang keempat, sistem informasi manajemen. Yang kelima, customer relationship manajemen. Dan yang terakhir, aktivitas bisnis dapat dilakukan selama 24 jam. Selanjutnya terkait e-bisnis. Secara definisi, e-bisnis merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan komputer dan teknologi internet. Nah, di dalam e-bisnis sendiri terdapat interaksi eksternal antar organisasi yang meliputi supplier, customer, investor, kemudian ada kreditor dan juga ada the government. Selanjutnya, jenis-jenis e-bisnis. Yang pertama ada B2C, business to customer, dengan karakteristik antar orang dengan perorangan, transaksinya kecil, kemudian transaksi tidak sering terjadi, dan relatif sederhana. Yang kedua ada
B2B, business to business, biasanya dilakukan oleh antar organisasi. Yang ketiga, B2G, business to government, nilai transaksinya itu besar. Dan yang terakhir ada B2E, business to education. Nah, kalau bisnis yang ini itu memiliki hubungan yang kuat serta berkelanjutan. Kemudian ada pemberian kredit dari penjual ke pelanggan. Dan yang terakhir sifatnya lebih kompleks. Prinsip etika dalam e-business. A. Prinsip otonom merupakan sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri. Maka diharapkan pelaku usaha dalam transaksi e-commerce memiliki tanggung jawab berdasarkan kesadarannya sendiri. B. Prinsip kejujuran. Dalam bisnis transaksi e-commerce, pelaku usaha tidak bertemu langsung dengan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan kejujuran dalam menjual atau menawarkan barang dengan harga yang sesuai dengan kualitas barang yang dijual atau ditawarkan. C. Prinsip ketiga dalam etika bisnis ini adalah berbuat baik dan tidak berbuat jahat. D. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang menuntut bahwa dalam hubungan bisnis, seseorang memperlakukan orang lain sesuai haknya. E. Prinsip hormat pada diri sendiri. Prinsip ini sama artinya dengan prinsip menghargai diri sendiri, bahwa dalam melakukan hubungan bisnis, manusia memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan dirinya sendiri sebagai pribadi yang memiliki nilai sama. Keuntungan dalam e-business. A. Efisiensi. Sebuah riset memperlihatkan bahwa kurang lebih 40% dari total biaya operasional perusahaan diperuntukkan bagi aktivitas penyebaran informasi ke divisi terkait. Dengan dimanfaatkannya teknologi informasi, maka terlihat bagaimana perusahaan dapat mengurangi total biaya operasional. B. Effectiveness. Dengan dimanfaatkannya teknologi informasi, pelanggan dapat berhubungan dengan perusahaan kapan saja, 7 hari seminggu, 24 jam non-stop. C. Reach. Perusahaan mampu memperluas jangkauan dan ruang gerak perusahaan untuk ekspansi dengan mudah atau menembus batas ruang dan waktu dan tanpa memerlukan biaya yang relatif mahal. D. Struktur. Konsep brick and mortar menjelma menjadi click and mortar telah mengubah perilaku perusahaan dalam pendekatan bisnis. E. Opportunity. Terbukanya peluang yang lebar bagi pelaku bisnis untuk berinovasi, menciptakan produk-produk atau jasa-jasa baru akibat ditemukannya teknologi baru dari masa ke masa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.